Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiatul Sania dengan NIM 61201230298. Kelas RA7 Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas bahasan tentang kepemimpinan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Langsung saja kepada pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen. Yang kedua ada model dan teori kepemimpinan. Yang ketiga ada konseptual manajemen kepemimpinan. Keempat ada manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Dan yang terakhir ada kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen. Sejarah perkembangan pemimpinan dalam manajemen mencerminkan evolusi pemahaman tentang bagaimana individu dan organisasi dalam bekerja sama secara efektif. Berikut adalah gambaran perkembangan kepemimpinan manajemen dari waktu ke waktu. Yang pertama ada kepemimpinan tradisional atau pra-industri. Secara sistem hierarkis, kepemimpinan awal dalam masyarakat tradisional umumnya bersifat hierarkis dan otoritis. Pemimpin dipilih berdasarkan garis keturunan, kekuatan fisik, dan pengaruh sosial. Dalam kepemimpinan feodal pada masa kerajaan atau feodal. Yang kedua ada kepemimpinan pada era evaluasi industri atau abad ke-18 dan ke-19. Secara pendekatan mekanis, organisasi dikelola seperti mesin dengan fokus pada struktur, aturan, dan kontrol. Yang ketiga yaitu teori klasik manajemen awal abad ke-20. Secara teori manajemen administratif, Henry Fayol menekankan fungsi manajerial seperti perencanaan, perorganisasian, pemerintah, mengordinasi, dan mengontrol. Yang keempat yaitu teori hubungan manusiawi tahun 1930-an sampai 1950-an. Menurut penelitian menemukan bahwa perhatian terhadap kebutuhan karyawan, faktor sosial, dan psikolog meningkatkan produktivitas. Yang kelima ada teori modern tentang kepemimpinan tahun 1950-an sampai 1980-an. Dalam teori gaya kepemimpinan berkembang seperti otoritas, demokratis, dan laissez-faire. Yang keenam ada kepemimpinan transformasional dan traksional 1980 sampai sekarang. Kepemimpinan transaksional ini berfokus pada imbalan dan hukum sebagai alat motivasi. Yang ketujuh ada kepemimpinan kontemporer 1990-an sampai sekarang. Menurut kepemimpinan otentik menekankan kejujuran, transparansi, dan terakhir yaitu kedelapan adalah ada tren masa kini. Menurut kepemimpinan berkelanjutan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan sosial sebagai dari strategi organisasi. Materi selanjutnya yaitu ada kepemimpinan bisnis. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin biasanya memiliki visi, arah, dan kemampuan untuk membimbing, menginspirasi, serta memotivasi orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan tidak hanya tentang memberikan instruksi atau perintah, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk mendengar, berkomunikasi secara efektif, dan mengambil keputusan yang baik. Kepemimpinan juga bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti organisasi, bisnis, komunikasi, atau pemerintahan, dan setiap konteks memiliki pendekatan atau gaya kepemimpinan yang berbeda. Adapun contoh yang pertama ada leadership through contact theory, management through contact, atau management by walking around merupakan salah satu teori kepemimpinan khusus. Teori ini berkeyakinan bahwa pemimpin atau manajer bekerja paling efektif jika mereka mau keluar dari kantor, berkeliling, dan berbincang-bincang dengan bawahan dan pelanggan. Pemimpin industri seperti Bill Gates dan pemilik Walmart di USA telah sukses mengadopsi dan mengimplementasi konsep dari teori ini. Keberhasilan kepemimpinan menurut teori ini, maka kepemimpinan harus memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi.
Yang kedua ada kepemimpinan visioner atau visionary leadership. Visi dapat diteliti, dibentuk, dan dikembangkan dan menjadi sangat penting untuk menentukan arah pengembangan perusahaan ke masa depan. Visi didasarkan pada perpaduan pemikiran analisis industri berdasarkan perspektif baru dari lingkungan yang selalu berubah dan berharap untuk realisasi jangka panjang dari tujuan organisasi. Pendekatan ini akan membantu menciptakan ide bisnis baru. Yang ketiga ada teori-teori kepemimpinan. Menurut Luhad 2002 menjelaskan terdapat 4 teori kepemimpinan. Saya berikan satu contoh, yaitu Trend Truth of Leadership. Teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu yang dibawa sejak lahir dan tidak dapat diciptakan. Teori Greatman menyatakan bahwa seseorang dilahirkan dengan membawa atau tidak membawa sifat kepemimpinan. Meskipun teori ini tidak membawa pendekatan sikap dalam kepemimpinan, namun faktanya sikap kepemimpinan tidak seluruhnya bawaan lahir, tetapi dapat diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman. Yang keempat ada kepemimpinan bisnis. Kepemimpinan bisnis merupakan kepemimpinan kewirausahaan. Pemimpin bisnis merupakan seorang wirausaha yang dapat dengan kekuatan kreativitas dan inovasinya berupaya menciptakan pengembangan barang dan jasa sebanyak dan sebaik mungkin yang dapat diperlakukan oleh masyarakat. Dalam pengelola bisnis, pemerintah wirausaha dapat menerapkan berbagai teknis kepemimpinan. Misalnya dalam mengarahkan tenaga kerja, pemimpinan bisnis dapat menggunakan kepemimpinan interaksional, transformasional, kepemimpinan situasional, kepemimpinan bioreaktif sesuai dengan kebutuhan. Dalam melayani para pelanggannya, pemimpin bisnis dapat menggunakan kepemimpinan pribadi. Selanjutnya ada konseptual manajemen kepemimpinan. Kepemimpinan dalam manajemen melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang sifat bawaan, tetapi juga dapat dipelajari dan dikembangkan melalui berbagai pendekatan dan teori, seperti teori sifat, perilaku, kontingensi, dan transformasional. Pemimpin yang efektif menunjukkan karakteristik seperti terus belajar, berorientasi pada pelayanan, memancarkan energi positif, mempercayai orang lain, hidup seimbang, dan menjadi teladan yang baik. Baik, selanjutnya ada manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melakukan dan mengatur. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata manus yang artinya tangan, dan agri yang berarti melakukan. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal, tetapi pada umumnya memiliki makna yang sama. Marky Parker Follett misalnya mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seseorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasinya. Dan di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan langkah-langkah menjadi pemimpin yang baik. Apa sih pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang memiliki karisma, keahlian, dan memiliki pengaruh di lingkungan tempat berada. Sementara pemimpin adalah orang yang ditunjuk secara formal untuk menjadi atasan atau orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada kita. Pemimpin secara efektif membutuhkan keterampilan komunikasinya, visi yang jelas, dan kemampuan untuk memperdayakan orang lain. Berikut adalah langkah-langkah yang penting yang dapat dilakukan seorang pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Yang pertama ada bangun visi yang jelas. Yang pertama itu itu menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Menyampaikan visi tersebut dengan cara yang dapat dipahami semua anggota tim. Yang kedua itu ada mengenali dan memahami tim kita. Yang pertama, caranya itu menghabiskan waktu untuk memahami kebutuhan, kekuatan, kelemahan, dan aspirasi setiap anggota tim, dan melakukan percakapan pribadi untuk membangun hubungan yang autentik. Dan mengapa pemimpinan yang mengenal timnya dapat memberikan motivasi yang lebih jelas
personal dan relevan. Yang ketiga ada menjadi teladan, yaitu tunjukkan integrasi, kerja keras, dan komitmen terhadap tujuan bersama. Jangan meminta tim melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Mengapa? Karena orang cenderung mengikuti pemimpin yang mereka hormati dan dikagumi. Yang keempat, memberikan dukungan dan fasilitas. Langkahnya itu seperti menyediakan sumber daya, pelatihan, dan kesempatan yang dilakukan untuk membangun anggota tim berhasil. Hapus hambatan yang menghalangi mereka mencapai tujuan. Mengapa? Karena dukungan ini membantu membangun kepercayaan dan memberdayakan tim untuk memberikan yang terbaik. Yang kelima ada komunikasi yang efektif. Langkahnya dengan memasukkan dengan aktif dan terbuka, memberikan umpan balik yang jelas dan jujur namun konstruktif. Pastikan informasi mengalir secara transparan. Mengapa? Karena komunikasi yang baik menciptakan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman. Yang keenam itu ada mendorong kolaborasi dan partisipasi. Langkahnya itu libatkan anggota tim dalam proses pengembangan keputusan. Dorong kerjasama antar anggota tim, bukan konfrontasi yang tidak sehat. Mengapa? Ketika orang merasa dihargai dan dilibatkan, mereka lebih bersemangat dan berkontribusi. Yang ketujuh, merayakan keberhasilan dan memberikan penghargaan. Langkahnya itu yaitu mengakui pencapaian besar maupun kecil, memberikan penghargaan yang sesuai maupun berupa pujian, insentif, dan aspirasi publik. Mengapa? Pengakuan meningkatkan motivasi dan membuat orang merasa dihargai. Yang kedelapan itu ada tanggapi kegagalan dengan positif. Langkahnya, jadikan kegagalan sebagai peluang belajar, bukan alasan untuk menyalahkan. Bantu tim menganalisa apa yang salah, bagaimana cara memperbaikinya. Mengapa? Karena pemimpin yang mendukung dalam situasi sulit membangun loyalitas dan rasa percaya. Yang kesembilan ada berinovasi dan beradaptasi. Langkah yang pertama yaitu selalu terbuka terhadap ide-ide baru dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, mendorong tim untuk berpikir kreatif dan keluar dari zona nyaman. Mengapa? Karena lingkungan yang dinamis membutuhkan pemimpin yang fleksibel dan visioner. Yang terakhir yaitu ke-10 ada menunjukkan empati dan kepeduliannya. Misalnya berempati terhadap tantangan yang dihadapi anggota tim. Terus ada memberikan dukungan emosional jika diperlukan. Mengapa? Ketika pemimpinan menunjukkan kepedulian, anggota tim merasa dihargai dan didukung. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.